kami atas segala kemurahan Tuhan. Bahkan sebentar juga kami rindu, kami haus akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus memberikan kami pengertian, pemahaman, sehingga kami dapat mengerti betapa kasih Tuhan yang besar dan luar biasa yang masih Tuhan nyatakan bagi kami sampai kepada hari yang terakhir. Oleh sebab itu berfirmanlah Engkau, urapan Roh-Mu kiranya turun atas kami, supaya kami juga dapat menangkap dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih. Bahkan hati dan pikiran hamba-Mu sepenuhnya dikuasai, dikendalikan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus Kepala Gereja, mempelai via sorga yang sungguh mengasihi kita, yang oleh karena kasih rahmat Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Saya menyapa kita sekaliannya dengan kasih Tuhan. Shalom. Lebih sukacita lagi. Shalom. Puji Tuhan, kami juga menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah kita ataupun pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel kita GBI UCN Batam. Tuhan kiranya memberkati saya dan saudara, bahkan kita sekaliannya umat yang dikasihi Tuhan dengan limpah kasih anugerah Tuhan. Hari ini juga kita masuk dalam minggu pertama di bulan April, saudaraku, dan sebagaimana biasanya setiap bulan kita juga mengadakan perjamuan kudus. Ya, sebentar di akhir ibadah ini nanti kita juga akan mengikuti perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan, saudaraku. Tetapi sekali lagi, sebagaimana saya selalu juga menekankan, bukan menjadi suatu kebiasaan, tradisi bulanan kita, tidak. Tetapi ini mengingatkan kita kepada pengorbanan Kristus yang besar dan yang sempurna, sebagai bentuk wujud kasih Tuhan bagi kita manusia yang berdosa, manusia ciptaannya yang sudah memberontak kepada Tuhan, berbalik dari Tuhan, saudaraku, sehingga hidup di dalam kutuk, bahkan yang menjadi upah daripada dosa itu adalah maut. Tetapi kasih dan anugerah Tuhan menjangkau kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan ingin memulihkan kita kembali kepada rencana Tuhan yang semula. Tentu sekali lagi bukan karena kita manusia ini hebat, bukan karena kita rohani, bukan karena kita punya potensi, tidak. Tetapi semua semata-mata adalah oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Saya menyampaikan tema firman Tuhan bagi kita dalam ibadah kita pada minggu yang lalu, yaitu cinta kuat, kegairahan gigih. Saudaraku, dari kitab Kidung Agung pasal yang ke-8. Pagi siang hari ini juga saya masih melanjutkan tema dari seri firman Tuhan, cinta kuat, kegairahan gigih ini. Ya, kembali kita akan memperhatikan dari Kidung Agung pasal yang ke-8, dari ayatnya yang ke-6, dan kita boleh membaca juga melanjutkannya sampai kepada ayatnya yang ke-7. Saya sudah sampaikan ini adalah salah satu kitab dari Salomo, saudaraku. Baik yang pertama itu adalah Amsal, yang kedua ini adalah Kidung Agung, baru yang ketiga itu adalah kitab Pengkhotbah. Ya, puji Tuhan, saya ajak kita untuk memperhatikan ayat ini, sementara ayat ini dibacakan kembali dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7 dibaca. Demikian firman Tuhan. Iya. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, Iya. kegairahan gigih seperti dunia orang mati, Iya. nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Iya. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, Iya. sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Iya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Iya, puji Tuhan, saudaraku. Sebenarnya ayat ini ada kaitannya baik dengan pasal 7 maupun juga pada pasal 8 dalam ayat sebelumnya. Ya, baik ayatnya yang ke-4, saudaraku, ya, dan berlanjut kepada ayatnya yang ke-6.
Ayat yang ke-6 ini sebenarnya adalah ungkapan daripada mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Yang dikatakan begini, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Ini ungkapan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Iya, saudara yang terkasih, supaya ditaruh ya sebagai meterai pada hati dan tangan ataupun lengan. Kalau kita bicara tentang Kidung Agung, ya memang ini bernuansakan cinta. Tetapi jangan sampai kita salah di dalam berpikir ataupun menafsirkan. Ya, ini berbicara tentang cinta antara gereja dengan Kristus. Hubungan cinta antara gereja dengan Kristus. Seperti hubungan mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Kekuatan cinta akan membangkitkan gairah ataupun semangat. Oleh sebab itu mempelai perempuan di sini menyampaikan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Dijadikan meterai. Saya berulang-ulang menyampaikan meterai itu adalah tanda kepemilikan. Kalau dulu saudaraku, ya meterai itu diikatkan dengan pita. Lalu ada yang dikalungkan. Ya, ada yang dikalungkan. Seperti kalau saudara punya bed, ya apakah bed kerja begitu ya? Itu ada pitanya dan biasa itu dikalungkan. Meterai itu. Ya, saudara yang terkasih, jadi meterai itu dekat dengan hati. Ya, kalau itu dikalungkan. Ya, tetapi ada juga meterai itu ditaruh di lengan atau di tangan atau di jari. Ya, biasanya itu kalau seperti raja itu di jari, lalu dimateraikan seperti cap. Ya, pengesahan. Ya, disetujui, direstui ya oleh raja. Ya, jadi kalau dikatakan di sini, taruhlah aku seperti meterai. Ya, sebagai tanda kepemilikan, sebagai ganti, meterai itu bagaikan ganti, mewakili, ya, mewakili aku, ya, sebagai milikmu, taruh di hatimu. Hati ini berbicara tentang kedekatan. Ya, taruh aku di hatimu, artinya supaya dekat. Haleluya. Haleluya. Saya percaya apa yang di hati kita, ya itulah yang paling dekat dengan kita. Siapa di hati kita, itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Amin. Amin. Ya, masih ada orang yang di hati saudara? Masih ada kira-kira orang ya yang termatrai, terlukis, terukir di hati saudara? Amin. Loh. Saudara ini ngerti atau enggak jujur begitu ya? Ya. Saudara yang terkasih, yang di hati kita itu yang paling dekat. Kenapa seringkali mungkin bahasa kita berkata, ya engkaulah jantung hatiku, engkaulah buah hatiku. Ya, ini kan berbicara tentang hubungan yang begitu dekat. Kalau mempelai perempuan ini berkata, taruh aku seperti materai, sebagai penggantiku, sebagai perwakilanku di hatimu. Ya, artinya, ya saudaraku, biar begitu dekat. Bahkan taruh aku bagaikan cincin materai di tanganmu atau di lenganmu. Tangan ini juga berbicara tentang kedekatan. Tuhan berkata begini dalam kitab Yesaya 49. Aku melukis engkau di telapak tanganku. Tembokmu tetap di ruang mata. Ya. Tuhan mau menyampaikan engkau begitu dekat di hatiku, engkau begitu dekat di tanganku, engkau begitu dekat dalam pandanganku.
Saudara nanti boleh baca itu dalam Yesaya 49 ayatnya yang ke-16 ya. Iya. Iya. Tuhan berkata, aku lukis engkau di telapak tanganku. Tembokmu tetap di ruang mataku, dalam perhatianku. Ini bicara tentang kedekatan. Jadi mempelai perempuan ini ingin begitu dekat di hati, dicintai. Karena ia tahu cinta itu kuat. Haleluya. Haleluya. Cinta itu kuat. Cinta yang kuat itu adalah cinta sejati. Ya, saya sudah terangkan pada minggu yang lalu, cinta yang dimaksudkan di sini bukan cinta sembarang cinta. Ya, tetapi cinta yang dimaksudkan di sini adalah cinta sejati. Adakah cinta yang bukan cinta sejati? Banyak. Ya, banyak. Ya, saudara yang terkasih, Salomo, ya, pernah mencintai banyak perempuan. Itu bukan cinta sejati. Ya, bahkan Alkitab mencatat Salomo mencintai banyak perempuan, termasuk perempuan-perempuan bangsawan. Dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11, Alkitab mencatat Salomo hatinya terpikat oleh cinta. Ya, terpikat oleh cinta. Tetapi tidak semua cinta itu cinta sejati. Ya. Salomo mencintai banyak perempuan karena punya tujuan, ada motivasinya. Apa motivasinya? Dia mencintai banyak perempuan secara khusus perempuan-perempuan bangsawan supaya mengokohkan kedudukannya, kerajaannya, tahtanya. Ya, maka dia mengambil bangsawan-bangsawan, mungkin putri raja. Cobalah kalau sempat dia ambil putri raja, contohnya putri dari kerajaan Mesir, Firaun. Ya, berarti dengan kata lain, saudaraku, kalau kita terjemahkan, kalau Salomo memperistri putri raja, ya putri Firaun, berarti Salomo itu adalah menantunya raja. Helani raja, kan begitu. Ya, kan tidak mungkin kalau dia sudah menantunya raja Mesir atau Firaun, kan tidak mungkin Mesir menyerang Israel. Ya, pasti Firaun berkata, toy mak helat tadui. Ya kan kira-kira begitu. Ya, maka Salomo itu memperistri ya banyak perempuan bangsawan. Tujuannya ada untuk mengokohkan kedudukannya. Kita 1 Raja-Raja saya kutip dulu. Sebelum kita melihat ya, bagaimana cinta yang sejati ini, ya kenapa sampai dikatakan cinta itu kuat? Ya, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11, boleh dari ayatnya yang kedua saja langsung. Dan padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, ya, janganlah kamu bergaul dengan mereka, ya, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Ya, terus. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Ya, terus. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Dengan cinta ya. Ya, jadi dia mencintai perempuan-perempuan ini ada tujuannya, supaya kedudukannya kuat. Ya, adakah pernah begitu bapak-bapak mencintai istrinya sebelumnya karena sesuatu? Ya, supaya kedudukannya kuat. Ya, ada orang-orang muda yang berencana begitu. Ya, mau mencari dan mencintai perempuan ataupun putri anggota dewan, kira-kira lagi itu. Iya. Dan bukan hanya kedudukannya, tetapi supaya kekayaannya juga kuat. Ya, maka kita tahu dalam kerajaan Salomo, semasa Salomo itu memerintah sebagai raja, ini banyak upeti-upeti dari negara-negara lain di sekeliling. Dan Salomo tidak pernah berperang. Kenapa tidak pernah berperang? Karena dia sudah menguasai putri-putri bangsawan. Bukan dari bangsa Israel.
tetapi dari bangsa-bangsa lain di sekelilingnya. Maka tidak ada bangsa-bangsa di sekelilingnya yang menyerang. Ya, tidak ada bangsa-bangsa di sekelilingnya yang bersekutu. Mari kita menyerang Israel. Mari kita menyerang kerajaan Israel. Tidak ada. Ya. Beda dengan ketika Saul menjadi raja, beda ketika Daud menjadi raja. Apalagi ada musuh buyutannya, Filistin. Tetapi selama Salomo memerintah, tidak ada ceritanya Salomo perang. Dia sudah menaklukkan wanita-wanita bangsawan. Hati Salomo dikatakan di sini terpaut dengan cinta. Ya, kita lanjutkan dulu ayat 3. Iya. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan. Dari kaum 700. Ya, 700, bukan 1-2 orang. Tetapi 700 dari kaum bangsawan. Di samping 300 kudiknya. Tapi ini yang perlu kita perhatikan. Kaum bangsawan. Bukan dari kalangan orang Israel. Tadi ayat 2 sudah menyampaikan itu. Tuhan sudah berfirman supaya jangan sampai orang Israel mengambil istri ataupun pasangan di luar Israel. Ya, tetapi Salomo melanggar itu. Ya, dia ambil dari kaum bangsawan di luar Israel, dari bangsa-bangsa lain untuk mengokohkan kerajaan, kedudukan, dan juga kekayaan. Tetapi dia memikat dengan cinta. Saya mau sampaikan ini bukan cinta yang sejati. Bukan cinta yang sejati. Tetapi cinta oleh karena kedudukan. Cinta oleh karena kekayaan. Harta. Ya, jadi motivasinya karena kedudukan dan harta. Ada model cinta yang lain. Seperti cintanya Amnon. Siapa Amnon? Amnon adalah anak Daud. Siapa yang dicintainya? Tamar. Siapa Tamar? Adiknya. Hanya beda mama. Beda ibu. Ayahnya sama, Daud. Ya. Amnon mencintai adiknya Tamar. Dan sampai akhirnya memperkosa. Ya. Sebelumnya begitu cintanya menggebu. Tetapi setelah dia memperkosa, yang timbul adalah kebencian. Ini bukan cinta sejati. Tapi cinta karena nafsu. Ya, karena hawa nafsu. Dalam kitab 2 Samuel, pasal 13, saya kutip dari ayat pertama dulu. Ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Ya. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik. Ya. Namanya Tamar. Jadi Tamar ini adalah adik daripada Absalom. Siapa Absalom ini? Anak Daud. Maka dikatakan Absalom bin Daud. Ya, Absalom bin Daud, Tamar binti Daud. Ya, saudara yang terkasih, jadi Absalom punya adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Amnon bin Daud. Siapa Amnon? Anak Daud. Ya, anak Daud. Maka dikatakan Amnon bin Daud. Ya. Hanya Amnon dengan Absalom atau dengan Tamar itu beda ibu. Ya. Tapi satu bapak.
Siapa bapaknya? Siapa ayahnya? Daud. Ya, Amnon jatuh cinta kepada Tamar karena Tamar ini cantik sekali katanya. Ya, terus. Hati Amnon sangat tergoda, Ya, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu, ya, sebab anak perempuan itu masih perawan. terus. Dan menurut anggapan Amnon, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Ya, sampai Amnon ini dikatakan jatuh Cinta, sakit. Sakit apa? sakit cinta. Sakit cinta. Ya, sakit apa? Ya, ada yang pernah sakit cinta? Orang tua ada yang pernah melihat anak remajanya sakit cinta? Sampai tidak selera makan? Ya, Amnon. Ya, dan yang dicintainya adalah adiknya. Sebenarnya ini adalah cinta terlarang. Ada yang terjebak cinta terlarang? Ya, sama dengan Amnon. Ya, akhirnya dia sakit. Apakah sakit beneran? Apakah sakit pura-pura? Ya, tetapi Alkitab sangat jelas mencatat dia sakit oleh karena cinta. Lalu dia mulai bersandiwara. Kalau kita membaca kelanjutannya, ya, mulai bersandiwara, ya, mulai konsultasi dengan teman yang tidak rohani. Akhirnya merencanakan sesuatu yang jahat. Ya, sehingga menyuruh adiknya Tamar untuk membuatkan roti, kue. Ya, dan itu dilakukan. Pada waktu itulah Amnon memperkosa adiknya. Tetapi setelah itu, saudaraku, bukan cinta, tetapi kebencian. Untuk mempersingkat waktu, kita lompat saja kepada ayatnya yang ke-14. Demikian, Ayat 14, ya. tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, Ya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, ya. diperkosanyalah dia lalu tidur dengan dia. Ya, terus 15. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap Kebencian gadis itu, yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Terus bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. iya, bahkan lebih besar kebenciannya daripada cinta yang dirasakannya sebelum. Ya, kalau begini rumah tangga dilanjutkan, rumah tangga itu akan lebih sakit dari neraka. Ya, di awalnya cinta berakhir dengan kebencian. Ya, saudara yang terkasih, Amnon pada awalnya melihat dengan matanya, lalu dia mencintainya. Dan cintanya begitu kuat, ya, sampai dia berusaha dengan segala caranya untuk mendapatkan Tamar, karena menurut pemikirannya mustahil aku mendapatkan Tamar. Ya, tetapi dengan segala tipu muslihat, dengan segala caranya, dengan segala usahanya, akhirnya dia mendapatkannya. Setelah dia mendapatkannya, yang timbul adalah kebencian. Adakah rumah tangga diawali ketika masih berteman, ketika masih pacaran, begitu cintanya? Begitu kuat. Setelah berumah tangga yang ada ada yang begitu? Ya. Mau mundur sakit, mau dilanjutkan lebih sakit. Saya mau sampaikan ini bukan cinta yang sejati, tapi cinta karena memandang dengan kecantikan. Cinta karena memandang dengan hawa nafsu. Dan berakhir dengan kebencian. Kalau ada nikah rumah tangga yang seperti ini, berdoalah supaya Tuhan memulihkan rumah tangga saudara. Amin. Iya, karena aminnya kurang, berarti di sini tidak ada seperti itu. Iya, tetapi ini menjadi peringatan bagi saudara orang-orang muda. Jangan pandang dengan pandangan hawa nafsu. Kalau pandangan hawa nafsu, semua saudara lihat cantik. Ya, semua akan saudara lihat ganteng. Ya, tetapi setelah engkau mendapatkannya menjadi pasanganmu, suamimu atau menjadi istri,
Jangan sampai kelak timbul kebencian, sehingga engkau tidak mengalami kebahagiaan. Cinta yang demikian bukan cinta sejati. Tetapi cinta sejati itu bukan karena melihat sesuatu dengan hawa nafsu. Cinta sejati itu bukan karena ingin sesuatu, karena motivasi mempertahankan kedudukannya, tahtanya. Ya, saudaraku. Nah, jabatannya, pelayanannya, bukan hendak mempertahankan harta atau menambah harta supaya terjamin hidup masa depannya, tidak. Bukan demikian. Cinta sejati berbicara tentang hubungan yang begitu melekat, yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Bukan karena sesuatu, tetapi karena Tuhan sendiri yang menyalakannya. Maka tadi Kidung Agung itu mencatat seperti ini. Kidung Agung pasal 8 ayatnya yang ke-6, cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti ini. Dunia orang mati, nyalanya seperti nyala api, seperti nyala api, seperti nyala api. Tuhan. Jadi yang menyalakan cinta sejati itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Yang menyalahkan cinta sejati itu adalah Tuhan sendiri. Saudara yang terkasih, saya kembali menarik perhatian kita kepada Kristus. Kidung Agung ini berbicara hubungan antara orang percaya dengan Tuhan. Hubungan antara gereja, sidang jemaat dengan Kristus. Kalau sidang jemaat mengasihi Tuhan dengan cinta sejati, bukan karena ingin kedudukan, bukan karena ingin pelayanan, bukan karena ingin posisi, bukan karena ingin berkat, bukan karena ingin kekayaan ataupun jabatan, ya, maka jemaat akan berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah, kelaparankah, ketelanjangankah, aniayakah? Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dengan Kristus. Haleluya. Haleluya. Itu cinta sejati. Ya. Rasul Paulus menyampaikan dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Ya, mari sebentar dibacakan dulu. Pasal yang ke-8 dari ayat Demikian 35. firman Tuhan. Ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Ya, Kristus? siapa yang bisa memisahkan kita? Ya, dari kasih Kristus. Ya, terus. Penindasan atau kesesakan, Penindasan atau kesesakan kah? atau penganiayaan, Atau penganiayaan, atau kelaparan, kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. bahaya atau pedang. Tidak ada yang bisa memisahkan. Andai pun kita berada pada tahap yang pertama ini, kita ditindas, kita mengalami kesesakan, kita mengalami penganiayaan. Tetapi karena kita mencintai Kristus, mencintai Tuhan dengan cinta yang sejati, penindasan, penderitaan tidak dapat memisahkan kita. Haleluya. Jangan menjadi orang Kristen model istri Ayub. Ketika Ayub sudah kehilangan segala sesuatunya, terlebih soal hartanya, maka istri Ayub berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau mengikut Tuhan? Sekarang kutukilah Tuhanmu dan matilah. Tetapi jawaban Ayub sebenarnya pukulan bagi orang yang mengerti. Ayub memberikan jawaban, apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak siap menerima yang buruk? Apakah kita tidak siap dianiaya, mengalami tindasan dan kesesakan? Baru yang kedua, soal kelaparan. Ini kan berbicara tentang ekonomi. Kekurangan berkat. Apakah kekurangan berkat memisahkan kita dengan Kristus? Selanjutnya yang ketiga,
Jangan. Ini berbicara tentang hina. Kehinaan. Apakah kehinaan akan memisahkan kita dari Kristus? Ya, sampai kepada bahaya dan pedang, ancaman. Tetapi orang yang memiliki cinta sejati kepada Kristus tidak akan undur oleh sebab semua ini. Ketika umat Israel berada pada cinta sejati kepada Tuhan, pada satu generasi ya, itu Yeremia 2 ayat 2 sampai ayat 3. Ya, beda dengan generasi berikutnya. Ya, generasi berikutnya adalah generasi pemberontak. Ya, tetapi pada satu generasi, ya, Tuhan sendiri berkata, aku teringat kepada cintamu di masa muda. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di tempat yang tiada tetaburan. Bagaimana engkau mengikuti aku dengan cinta, kata Tuhan. Jadi ada pernah ya, satu generasi orang Israel itu mengasihi Tuhan dengan cinta sejati. Sehingga mereka mengikut Tuhan dengan ketekunan, dengan kesetiaan. Walaupun tidak mendapat apa-apa di padang gurun. Ya. Tetapi mereka mengikut dengan setia. Ini cinta sejati. Saudaraku, kalau umat Tuhan mencintai Tuhan dengan cinta yang sejati, tentu karena sudah lebih dahulu Tuhan mencintai juga dengan cinta sejati. Kalau umat Tuhan mengikut Tuhan dengan cinta sejati, segala penderitaan, penindasan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, pedang, bahaya, ini tidak akan membuat umat Tuhan itu undur. Tidak akan membuat umat Tuhan tawar hati. Tidak akan membuat umat Tuhan itu meninggalkan, berpaling dari Tuhan. Tidak. Kalau memiliki cinta sejati. Ya, kecuali kita cinta Tuhan karena berkat. Kita cinta Tuhan karena kita ingin dipelihara Tuhan. Dan selama Tuhan memelihara hidup kita, ekonomi kita masih mantap, kita tetap cinta Tuhan, kita setia, baik dalam ibadah maupun juga dalam pelayanan. Ya. Tetapi bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan kelaparan? Ya, ini berbicara tentang ekonomi yang merosot. Kalau kelaparan kan apa-apa pun nggak ada lagi. Ya, memang masih ada ATM. Hanya tinggal kartunya. Saya rasa kalau dikatakan kelaparan ini kemiskinan yang paling rendah. Ya, semiskin-miskinnya manusia biasanya masih makan. Ya, masih makan. Tetapi kalau dikatakan saudaraku kelaparan, andai pun sampai ke tahap itu, serendah itu, orang yang memiliki cinta sejati kepada Kristus tidak akan pernah. Haleluya. Sebaliknya Tuhan pun mencintai kita dengan cinta sejati. Ya. Sekali lagi, sebaliknya Tuhan pun mencintai kita dengan cinta sejati. Kitab Hosea pasal 11 ayat yang ke-6 mencatat, ayatnya yang keempat mencatat bagaimana Tuhan menarik, menjangkau kita. Bahkan dikatakan, aku mengangkatku dari tulang rahangmu untuk memberikan engkau kelepasan, untuk memberikan engkau kebebasan, untuk memberikan engkau kelegaan, kata Tuhan. Ya, coba dari ayat yang keempat dulu. Hosea pasal 11 ayatnya yang keempat. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, Ya. dengan ikatan kasih. Dengan ikatan kasih.
Jadi Tuhan menjangkau kita, Tuhan menarik kita dari kehancuran, dari maut, dari kejatuhan oleh karena cinta. Karena apa? Karena apa? Cinta. Ya. Karena cinta. Tetapi cintanya Tuhan di sini bukan karena Tuhan melihat sesuatu potensi dalam hidup kita, tidak. Tuhan mencintai kita, Tuhan mengangkat kita, Tuhan mendukung kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita benar, bukan karena kita kaya, bukan karena kita memiliki potensi yang luar biasa, bahkan lebih dari Tuhan, tidak. Sampai dikatakan begini, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Ini usaha Tuhan. Aku angkat, kata Tuhan. Aku lepaskan kuk dari tulang rahang supaya bebas. Ya, tahu tulang rahang di sini? Ya, kalau dulu kan biasanya kalau seperti contohnya kuda, ya kuda itu ada ikatan di sini. Saudara yang terkasih, diikat dan ada tali untuk mengendalikan. Ya, lembu juga kalau dipakai membajak begitu, sehingga dia bisa fokus. Lalu ditaruh beban, memikul beban. Dengan begitu berat. Tapi Tuhan berkata, aku lepas itu. Bebanmu itu ku lepas. Dan aku membungkuk. Aku merendahkan hati untuk memberi engkau makan, kata Tuhan. Bukan karena manusia hebat, tidak. Justru kalau kita lompat kepada ayat 8. Coba, ayat 8. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim? Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim? Ya. Menyerahkan engkau, hai Israel? Menyerahkan engkau, hai Israel? Ya. Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma? Ya. Membuat engkau seperti Zeboim? Terus. Hatiku berbalik dalam diriku. Terus. Belas kasihanku bangkit serentak. Masa engkau kubiarkan? Ya. Sampai Tuhan berkata begini, hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku mengasihimu bukan karena engkau baik. Aku mengasihimu bukan karena engkau punya potensi. Aku mengasihimu bukan karena engkau kudus. Ya. Tetapi aku mengasihimu dengan cinta sejati. Sekalipun engkau membelakangi aku, sekalipun engkau meninggalkan aku. Bahkan kalau kita naik ke atas kayak 7 ya, Tuhan berkata begini, ya, bahwasanya umatku betah. Ya, betah membelakangi aku, kata Tuhan. Senang meninggalkan aku. Ayat 7. Umatku betah dalam membelakangi aku. Terus mereka memanggil kepada Baal, ya, dan berhenti meninggikan namaku. Ini kondisi umat itu. Pada dasarnya umatku itu betah, senang, hobi membelakangi aku, meninggalkan aku, kata Tuhan. Berarti hidup dalam dosa toh? Ya, bahkan masih dilanjutkan lagi. Mereka memanggil kepada Baal, bukan kepada Tuhan. Justru yang mereka panggil Baal, dewa kesuburan, dewa kemakmuran. Ya. Yang mereka inginkan, yang mereka rindukan itu adalah kemakmuran. Yang mereka inginkan bukan aku, kata Tuhan, tetapi yang mereka inginkan Baal, dewa kemakmuran. Bahkan masih dilanjutkan Tuhan. Dan berhenti meninggikan. Nggak ada lagi puji-pujian kepada aku, kata Tuhan. Jemaat Tuhan masih penuh dengan pujian? Masih? Mulutku penuh dengan?
Ya, masih limpah dengan puji-pujian. Amin. Tapi pujian kepada siapa? Kalau di rumah puji-pujiannya kepada siapa? Hah? Ya, kepada Tuhan atau kepada siapa? Mantan? Ya memang masih penuh pujian, tapi kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada mantan? Tuhan berkata mereka sudah nggak memuji aku lagi, nggak meninggikan aku lagi. Sudah yang lain. Ya, yang dipuji-puji, yang dibanggakan itu adalah Baal. Kemakmuran. Kejayaan, kekayaan yang udah ini yang dipuji-puji. Hartanya sudah ini yang dibangga-banggakan. Bukan lagi aku, kata Tuhan. Ya. Namun walaupun demikian, dalam ayatnya yang ke-8, karena Tuhan mencintai kita, mencintai umatnya dengan cinta sejati. Hatiku tergerak belas kasihan. Belas kasihanku bangkit serentak. Ya. Hal ini dikuatkan, diteguhkan oleh apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam surat. Ia berkorban, ia mati bagi kita. Bukan ketika kita benar, tetapi justru ketika kita berdosa dan dalam kondisi lemah. Pada waktu itu Tuhan menjangkau kita dengan cinta. Cinta sejati. Maka kekuatan cinta itu mampu memikul. Ya, mampu memikul dosa manusia yang begitu berat. Cinta sejati itu mampu memikul penyakit manusia yang begitu kritis. Cinta sejati itu mampu memikul kemiskinan manusia di dalam tubuhnya. Itu cinta sejati. Bahkan mampu mengangkat. Dari mana diangkat? Dari kondisi umat Tuhan itu yang seperti Atma dan seperti Jeboim. Atma dan Jeboim. Tahu kota Atma dan Jeboim? Adalah dua kota yang sangat dekat dengan Sodom, Gomora. Dua kota ini juga dihancurkan ketika Tuhan menghancurkan Sodom Gomora. Hanya mungkin kita seringkali hanya dengar yang dihancurkan dengan api belerang itu adalah Sodom. Ya, bukan hanya Sodom Gomora yang dihancurkan dengan api dan belerang, dan juga dengan garam. Nggak tahu dari mana garamnya itu bermunculan. Ya. Sehingga kalau tanah itu sudah dipenuhi dengan belerang dan garam, tidak akan ada yang tumbuh di situ. Nggak ada yang tumbuh. Kita boleh lihat satu ayat kitab Ulangan dulu. Ya, kitab Ulangan. Ya. Ulangan pasal yang ke-29 dari ayat 23. Demikian firman Tuhan. Iya. Seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, Seluruh yang tanahnya. tidak ditaburi. Seluruh tanahnya hangus oleh belerang dan garam yang tidak ditaburi. Iya, Tuhan yang justru menaburinya ini. Ya, terus. Tidak menumbuhkan apa-apa. Ya, tidak tumbuh apa-apa di sana. Terus. Dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya. Ya, nggak ada tumbuhan yang timbul. Kalau tidak ada tumbuhan yang timbul, ada yang diharapkan? Ada yang diharapkan? Tidak. Tidak ada. Ya. Kalau saudara tanam mangga, lalu mangga yang saudara tanam itu tidak tumbuh, ada yang saudara harapkan? Nah. Ngaruh kusuannya mangga di si pudi-pudi 5 tahun nasalku. Ya.
Jadi ngamar bunga. Ngamar bunga harus tubuh dope. Nah, itu tinggal berbuah saja, nunggu berbuah saja. Nah, ini kan orang bodoh tuh. Ya. Tumbuh saja tidak. Apa yang mau diharapkan? Saudara tanam serai, tidak tumbuh. Ada yang diharapkan? Nah, nggak boleh berandung atau nataloni. Tumbuh saja enggak. Ya, ini pengharapan yang bodoh. Ya, maka kalau kondisinya seperti ini, tanahnya hangus oleh belerang dan garam yang tidak ditaburi. Ya, tetapi Tuhan justru menaburinya karena api belerang itu turun dari langit. Ya, bahkan garam juga. Sampai-sampai istri Lot pun menjadi yang garam, ya toh? Nah, ini kan peristiwa waktu itu. Ya. Nah, dikatakan tidak menumbuhkan apa-apa dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya. Terus seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom, Gomora, Adma dan Zeboim. Terus yakni yang ditunggang balikan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya. Ya, ketika Tuhan menunggang balikannya dalam murkanya. Ya, jadi Adma dengan Zeboim ini sama nasibnya dengan Sodom Gomora. Yang ditunggang balikan, yang dihancurkan Tuhan, sehingga tanah itu tidak menghasilkan apapun. Jangankan menghasilkan, tumbuhan pun tidak bisa tumbuh. Ya, jadi kita Hosea tadi, pasalnya yang ke-11 kita melihat, kondisi umat Tuhan itu seperti Adma dan Zeboim. Tidak ada yang diharapkan, tidak akan ada hasil yang diharapkan dari jemaat itu. Tetapi walaupun demikian kondisinya, Tuhan berkata, belas kasihanku bangkit serentak. Kenapa Tuhan sampai mengasihinya? Karena Tuhan memiliki cinta yang sejati. Haleluya. Cinta yang sejati itu kuat. Ya, mampu memikul dosa manusia yang begitu berat. Cinta yang sejati itu kuat. Mampu menanggung penyakit manusia. Cinta sejati itu kuat. Mampu memikul kemiskinan manusia. Walaupun tidak ada yang diharapkan dari manusia itu, tetapi cinta yang sejati kuat, mampu menanggungnya. Hal yang sama, kalau Tuhan memiliki cinta yang sejati kepada umatnya, selayaknya kita umatnya juga memiliki cinta yang sejati kepada Tuhan. Mengikut Tuhan bukan karena jabatan, mengikut Tuhan bukan karena kedudukan, mengikut Tuhan bukan karena kekayaan, mengikut Tuhan bukan karena pelayanan, tetapi kita mengikut Tuhan karena kita cinta Tuhan, dan cinta itu dibangkitkan oleh nyala api Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang membangkitkan. Dan cinta yang sejati biasanya itu dimiliki oleh orang yang dewasa. Orang yang Dewasa. Orang yang Dewasa. dewasa. Cinta sejati tidak hanya sekedar janji nikah. Biasanya kan kalau orang Kristen, ya, dua insan yang sudah sepakat untuk menikah, ya, saudara, ketika pemberkatan nikah, biasanya di gereja ada janji nikah. Apakah engkau mau menerima si Sela ini dalam keadaan sehat dan sakit, kaya dan miskin, senang dan susah? Mau. Hai Sela, maukah engkau menerima si Jelok ini? Juga dalam keadaan senang, susah, kaya, miskin, sehat, sakit. Ya. Dia pun menerima dengan senang. Saudara yang terkasih, cinta sejati
tidak hanya sekedar janji nikah, ditambah atau plus selembar akte nikah, tidak. Bukan itu menunjuk. Tetapi bagaimana kedewasaan kedua-duanya untuk bisa bersama-sama menjalani nikah dengan mata memandang kepada kebahagiaan nikah. Sasarannya kebahagiaan, bukan semarak, bukan kesenangan, bukan keindahan, tapi kebahagiaan. Kaya atau miskin, yang paling utama Bahagia. Bahagia. Sehat atau sakit, yang paling utama Bahagia. Maka kalau kita lanjutkan ini Kidung Agung pasal yang ke-8 ini, dikatakan begini dalam ayatnya yang ke-8. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum dewasa. Dalam terjemahan lama dikatakan belum akil balik, belum dewasa. Dan di sini ada tanda-tanda lahiriah atau jasmaninya dikatakan. Ya, coba ayatnya yang ke-8 dulu. Saya Demikian, kutip sebentar ya. kami mempunyai seorang adik perempuan Terus yang belum mempunyai buah dada. ya, ini berarti kan belum dewasa. Terus lanjutkan. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Ya, apa yang harus kami perbuat? Ya, pada hari adik kami ini dipinang, menikah, bercinta. Ya, maka kalau masih anak-anak belum dewasa bercinta, wah ini perlu diawasi. Perlu diawasi. Perlu dijaga. Maka orang tua, anak-anak saudara yang belum dewasa, kalau sudah mulai dia bercinta-cinta, awasi. Kaulah sya, ada dohoro ay sunate. Ya. Dalam ayat 9 dikatakan begini, ya. Kalau adik kami ini tembok, wah ini tanggung jawabnya kakak-kakaknya yang laki-laki, yang pria. Ya. Karena dikatakan tadi kan begini. Coba sekali lagi 8, perhatikan. Kami mempunyai seorang adik perempuan. Kami punya adik perempuan. Ya, ini kata kakaknya yang laki-laki, yang belum dewasa. Apa yang harus kami lakukan? Ya, kalau adik perempuan kami ini sudah mulai bercinta, ya, bahkan pada harinya dipinang, ingin menikah. Ayat 9, perhatikan. Bila ia tembok, Kalau adik kami ini tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. maka akan kami atapi, kami lindungi, kami jagai. Ya, maka kalau anak-anak yang bercinta dijaga, jaga kamu. Ya, jangan dibiarkan. Jangan katakan, halo isi, amin topi. Jangan. Ya, kakak-kakak yang sudah dewasa lindungi, jagai. Kalau dia tembok, kami akan berikan atap pelindung. Kenapa? Kalau tembok tidak diberi atap pelindung, itu cepat rusak. Cepat rusak. Kalau tidak dilindungi. Ya, bahkan terus lanjutkan. Kalau dia pintu, Bila ia pintu, kalau dia pintu terus, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. akan kami palangi dia dengan palang kayu. Pintu juga mudah rusak. Saya lihat pintu di pastori ini
kadangkala belum 1 bulan saya pasang sudah hancur. Yang engselnya lah, yang grendelnya lah, saudaraku. Mulai dari pintu kamar mandi sampai pintu kamar habis. Saudara boleh lihat nanti, mulai pintu kamar mandi di bawah. Sebenarnya ada 4 di situ kamar mandi. Tetapi 2 dihancurkan pintunya. Tinggallah 2. 2 pun pintu itu, 1 sudah rusak itu grendelnya. Jadi gantung-gantung begini. Kita kalau mau tutup harus diangkat dulu, baru diengsel. Iya, yang 1 pun begitu. Sudah rusak juga, sudah hampir lepas-lepas. Nah, ikut sambil Pak Buti. Iya. Saudara yang terkasih, cepat hancur. Ya, baik pintu dapur sampai semua. Saya tambah nanti juga itu engselnya, grendelnya, saudaraku, sama saja. Ya, dulu kamar kami di sini, di belakang, pas di belakang sini. Karena sudah turun ke pastori di bawah. Anak tambori masuk ke sana. Udah. Nah, yang gordennya sudah jatuh lah. Pokoknya segala sesuatunya. Ya, yang saya mau sampaikan itu bukan saya permasalahkan soal rusaknya, tidak. Yang saya mau sampaikan, kalau pintu itu tidak dipalang cepat, pintu di sini menggambarkan anak-anak yang belum dewasa. Kalau bercinta, tidak dipagari, tidak dilindungi, tidak dijaga, cepat tanggap kan? Amin. Ya. Maka ayat 9 ini mencatat, ya, kalau adik kami yang belum dewasa ini sudah bercinta-cinta, kalau dia tembok akan kami atapi, kami lindungi. Kalau dia pintu akan kami palang. Ya, maka kalau ada anak-anaknya yang masih remaja sudah bercinta, palang. Amin. Gak berani orang tua. Palang. Amin. Ya. Tuhan aja belum bisa dicintai sudah mulai bercinta-cinta. Ya. Nah, apalagi kayak model Amnon, kayak model Salomo. Bukan hanya diatapi, bukan hanya dilindungi, tapi Palang. haleluya. Haleluya. Ya. Nanti periksa nanti ceknya. Periksa statusnya. Petro biarin Pak Purbo si Murni. Si Murni ini gak begitu. Haleluya. Saya kan dari wajahnya ini kan bisa lihat. Wala bersih. Dari senyumnya saya bisa lihat. Jadi hamba Tuhan kan bukan 2-3 tahun dah. Udah puluhan tahun. Ya. Jadi dari senyum jemaat saja, dari senyum remaja, orang-orang muda tahu. Ya. Jadi kalau belum dewasa, belum bisa memiliki cinta sejati, maka perlu dilindungi, dijaga, diawas. Apalagi kalau masih sekolah, jangan bercinta dek ya, jangan ya. Jangan dek ya. Haleluya. Haleluya. Apalagi kalau masih sekolah, coba. Ya, hidupnya, makannya, uang sekolahnya, jajannya, beli bajunya, sepatunya, bandonya, bedaknya, listipnya masih dari orang tua. Ya, kalau sempat bercinta-cinta, waduh. Ya. Yang laki-laki pun begitu, yang remaja-remaja.
Jangan masih sekolah, udah di jalan sana sambil bawa motor, ngeng, ngeng, ngeng. Makanya saja masih orang tua yang ngasih. Cobalah anak sekolah. Ya, anak sekolah sudah pacaran coba. Kalau mau traktir pacarnya pakai apa? Pak, bagi uang. Mau apa? Mau traktir. Kok sampai anak orang pun harus orang tuamu yang ngasih jajannya? Kan parah toh? Ya. Apalagi masih sekolah, hidupnya masih ditanggung oleh orang udah begini. Sama dengan membakar orang tua. Ya. Jangan tambah beban orang tua. Tapi kasihi orang tuamu, sekalipun mungkin belum cinta sejati. Tapi minimal jangan tambah bebannya. Amin. Haleluya, anak-anak. Haleluya. Kalau anak sekarang mungkin masih enak minta orang tua jajan, orang tua kasih. Ya, saya ingat zaman saya dulu masih anak-anak. Ya, jangankan jajan, minta uang sekolah sama orang tua. Mak, udah waktunya uang sekolah. Bahasa Bataknya, mangelek dohita. Ibu kama purona. Utamu do puro? Hah? Berarti sama ya ibu kita ya, mama kita ya. Puro. Warna pe puro kan? Punguan hepeng naro. Kan itu puro kan? Ya, punguan hepeng naro. Tadinya kejang. Oh lama buka tadinya 10 menit. Ya. Ditempatkanlah itu dekat dengan hatinya. Di posisi terdepan. Ya, mulu hama kaina ya tusiamu deh. Buka talinya itu aja 10 menit. Kita tunggu pula begini. Sambil dibuka. Ya. Ketika itu sambil dibuka, tempat uangnya itu, kita dinasehati. Nah, jadi lihat do datang. Amang, dading do narikot da, ibahin do rikot. Asyati huduknya mumi. Bapak mie. Itu nasihatnya. Baru diberi. Itu nggak ada tambahan uang jajan di situ, nggak ada. Pas-pasan itu uang sekolah. Ya. Maka saya tekad kelas 5 SD sudah sekolah sendiri. Sudah cari uang. Ya, saya sebesar si Joshua ini. Hanya saya agak lebih tinggi, cuma lebih langsing. Kurus. Ya. Maka kelas 5 SD saya sudah cari uang. Pulang sekolah, panjat kelapa orang. Ya. Saya dikasih gaji. Ya. Kalau enggak ada, bawa sepeda, lereng. Ya. Kalau dulu ada 2 macam. Ya, sepeda Jepang itu yang begini modelnya, tapi ada juga yang palang. Kalau kita naik di palang itu belum sampai kakinya. Harus di samping begini. Ya, satu tangan ini ke tempat duduk, satu ke stangnya sambil goek. Ya, di belakang di tempat duduknya itu kayu bakar. Ya, ambil itu ke perkebunan karet. Potongin segini. Baru jual. Ya, jadi saya mulai kelas 5 SD sudah pintar cari uang. Karena sakitnya. Ya kita minta begitu tadi. Ya, buka puronya itu saja 10 menit loh. Belum kita terima uang sudah nasihatnya banyak. Ya. Dan kalau sempat sudah ditutup. Ya, kita mau minta yang kedua,
Enggak lagi. Ya. Apalagi sempat pura itu sudah masuk ke tempat persembunyian. Enggak bisa lagi. Ya. Jadi saya kelas 5 SD, kelas 6 SD, saudaraku, udah cari uang, pulang sekolah. Ya, saya SMP sudah berladang, sudah punya sawah sendiri. SMP. Ya, saya SMA di Medan. Ya, pulang sekolah itu kerja di restoran, mulai cuci piring. Sampai akhirnya saya kerja di restoran sebagai karyawan. Sambil sekolah. Syukur restorannya mulai sore sampai jam 10 malam. Ya, begitu. Ya. Kalau saudara ketemu dengan orang tua saya, saudara boleh tanya. Tapi walaupun demikian tetap juara. Peringkat satu. Selama SD selalu peringkat 1. SMP selalu peringkat 1. Hanya waktu SMA sudah di Medan banyak saingan. 1-2. Tapi walaupun demikian, nggak berani kita bercinta. Ya, nggak berani. Laulau bainuni. Habis waktu. Ya. Saudara yang terkasih, ya ini jangan sampai anak-anak remaja, orang-orang muda. Belum apa-apa sudah cinta-cinta. Jangan tambahin beban orang tua. Tapi persiapkan dirimu. Kasihi orang tuamu. Kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya Tuhan memberkati. Amin. Iya. Jadi kalau kita melihat di sini tadi, Kidung Agung pasalnya yang ke-8, ayat 8 sampai kepada ayat 9, ini cinta yang belum dewasa. Yang belum dewasa. Tapi cinta yang sudah dewasa, arah pandangannya beda. Ayat 10. Lanjutkan. Aku adalah suatu tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Perhatikan, Dalam matanya ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Iya, dalam matanya. Ini yang sudah dewasa. Orang yang dewasa itu memandang dengan matanya. Apa yang dia pandang? Kebahagiaan dalam nikah. Ya, kebahagiaan. Bukan karena nafsu, bukan karena kedudukan, bukan karena harta. Gereja yang dewasa itu mengasihi Tuhan karena memandang apa yang dipandangnya, kebahagiaan kekal. Tujuannya adalah kebahagiaan kekal. Bukan kekayaan di bumi, bukan jabatan di bumi ini, bukan kesenangan, kenikmatan di bumi, tidak. Tetapi pandangannya adalah kepada kebahagiaan kekal. Yang berbeda dengan pandangan Salomo. Kalau ayat 11 sampai kepada ayat 12 itu pandangan Salomo. Apa pandangan Salomo? Semarak pernikahan. Bukan kebahagiaan pernikahan, tetapi semarak pernikahan. Jadi bukan hanya semarak saja, tidak. Iya, ayatnya yang ke-11. Perikopnya dimulai. Lebih bahagia daripada Salomo. Ya, maka dikatakan lebih bahagia dari Salomo. Ya. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Ya. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Ya. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Ya, ini. Ya. Jadi pandangan Salomo itu hanya kepada hasil uang, kekayaan. Semarak. Pernikahannya juga ini hanya semarak saja. Bukan kepada kebahagiaan. Maka di kitab yang terakhir yang ditulis oleh Salomo, kitab Pengkhotbah, Salomo tidak menyebutkan kebahagiaan. Tapi semua sia-sia. Apa kurang semarak? Pernikahan seorang raja.
dengan istrinya dari kalangan bangsawan. Harta yang cukup, jabatan yang paling tinggi. Berapa tadi istrinya? 700. Berapa tadi istrinya? 700. Ya, ketika dia menikahi satu istri, dia buat pesta besar. Kalau 700 istrinya, berapa kali berpesta? 700. Saudara sudah berapa kali buat pesta? Ya, itu masih pesta pernikahan ya. Belum tahu mungkin pesta yang lain. Ya, istana baru, rumah baru, ya, fasilitas baru, ya, tambah ladang yang baru, ya, atau ulang tahun. Ini masih soal pernikahan. Semarak Salomo itu hanya semarak pernikahan, tapi tidak bertujuan untuk kebahagiaan. Maka kalau saya pun ada jemaah yang mau menikah, yang selalu saya tekankan itu, jangan semarak pernikahan, tapi kebahagiaan nikah itu yang harus dicapai. Orang tua didik anak-anak saudara, apalagi sudah mulai meranjak dewasa, supaya kalaupun mereka menikah kelak, bukan fokus kepada semarak pernikahan. Ya, jangan nanti ya kalau mau menikah, aku mau menikah. Ya, tapi kalau aku nanti mau menikah harus pakai terjun payung dari atas. HP sakokmu saya mah dibako-bako di Tanjung Ucap. Ya, jangan hanya semaraknya, tapi fokusnya kebahagiaan. Maka dibutuhkan kedewasaan supaya betul-betul diikat dengan cinta yang sejati. Gereja yang akan berbahagia adalah gereja yang dewasa, karena akan mencintai Tuhan dengan cinta sejati sampai kepada batas akhir. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena pelayanan, bukan karena kedudukan. Tapi karena terikat dengan Tuhan dengan cinta. Ya. Apa yang mendorong? Kembali kepada kitab Kidung Agung tadi. Kidung Agung tadi, pasal yang ke-8. Saya minta sekali lagi ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Taruh aku seperti meterai pada hatimu. Terus? Seperti meterai pada lenganmu. Ya. Karena cinta kuat seperti maut. Ya. Kegairahan gigih seperti dunia orang Terus? mati. Nyalanya adalah nyala api. Nyala api. Seperti nyala api Tuhan. Seperti nyala api Tuhan. Jadi yang menyalakan api semangat itu, gairah itu adalah Tuhan sendiri. Ya, Tuhan sendiri. Bukan kita, bukan hawa nafsu kita, bukan keinginan kita, tidak. Tetapi Tuhan sendiri. Itu yang menyalakan. Tuhan sendiri yang membuat kita tetap bergairah, bersemangat. Tentu karena kita melekat dengan Tuhan. Ya, sehingga kita dapat berkata sebagaimana pemazmur ungkapkan dalam Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Tiada yang kuingini selain daripada Tuhan. Ayat 25, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau, selain Tuhan. Selain engkau atau selain Tuhan, tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Apa yang menjadi bagiannya? Tuhan. Selama
walaupun semua habis. Semua bisa habis, semua bisa hilang, semua bisa meninggalkan kita. Tetapi tetaplah Tuhan bagian selama-lamanya. Amin. Kekuatan cinta yang sejati itu bisa melahirkan mujizat. Amin. Amin. Salah satu contoh nanti kalau kita melihat Lazarus yang mati, yang sudah dikubur selama 4 hari, tapi bangkit karena cinta. Saudara boleh membaca dalam Injil Yohanes pasal 11. Ketika Tuhan sudah tiba di tempat, Alkitab mencatat, masyurlah Hati Yesus. Yesus. Hati Yesus. Lalu ia menangis. Ya. Orang berkata, begitu besar kasih cintanya terhadap Lazarus. Ia yang menyembuhkan orang sakit. Dia yang mencelingkan mata, mentahirkan kusta. Dapatkah ia membangkitkannya? Maka Yesus mendekati kubur itu dan berkata, Lazarus, keluar. Maka Lazarus pun bangkit karena cinta. Kekuatan cinta bisa melahirkan mujizat. Maka bangun cinta yang kuat di tengah-tengah keluarga saudara. Terlebih cinta sejati kepada Tuhan. Supaya kita mengalami kuasa dan mujizatnya dalam perjalanan hidup kita. Haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita. Mari